Namaku Naya, 27 tahun, seorang travel content creator. Di Instagram, aku punya lebih dari 80.000 followers. Feedku rapi, estetik, semua tersusun seperti katalog hidup sempurna. Tapi kenyataannya tidak seindah itu. Sudah 3 bulan terakhir, engagementku anjlok. Brand mulai skip endorsement. Komentar mulai sepi. Algoritma kejam. Semua usaha yang kubangun bertahun-tahun mulai terasa hampa. Aku sadar, aku butuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang mengejutkan. Konten yang bikin orang berhenti scroll. Maka aku pilih Bali. Bukan untuk liburan, tapi untuk menyelamatkan eksistensiku. Bukan ke Canggu atau Kuta yang terlalu mainstream. Tapi ke Ubud. Sunyi, eksotis, spiritual. Aku mulai cari villa. Di aplikasi sewa, aku menemukan satu tempat yang langsung mencuri perhatianku. Villa teratai kuning. Terlihat seperti rumah impian, dominasi putih, jendela lebar, kolam infinity, dihiasi tanaman gantung. Suasananya mirip, suasana slow living yang banyak digemari followersku. Harga sewa? Aneh, cuma Rp290.000 per malam. Reviewnya ada 6, semuanya bintang 5, tapi semuanya ditulis tahun 2022. Anehnya, tidak ada foto pemilik, hanya username @dewatakuning. Akunnya tidak punya postingan apapun, hanya kontak email dan chatbot. Kupikir, mungkin pemiliknya tua dan tidak melek digital. Aku tak terlalu peduli, estetiknya terlalu sayang untuk dilewatkan. Aku booking 4 malam. Aku tiba di Bali sore hari. Sopir taksi online yang menjemputku tampak ragu saat kutunjukkan alamat villa. Villa teratai kuning, tanyanya pelan. Iya, kenapa? Dia diam lama, lalu berkata lirih. Dulu tempat itu ramai, tapi sekarang jarang disewa. Sepanjang perjalanan ke Ubud, hatiku mulai tidak enak. Mobil kami melewati jalan kecil berbatu, sawah dan hutan kecil. Semakin masuk, sinyal HP mulai melemah. Udara terasa berat. Tiba di villa, aku langsung terpana. Bangunannya berdiri megah di tengah pekarangan luas. Arsitektur tropis modern, halaman penuh tanaman hias. Seolah villa itu belum pernah disentuh waktu. Tak ada penjaga, tak ada staf. Tapi pintu sudah sedikit terbuka. Di depan ada papan kecil bertuliskan, "Selamat datang, Naya." Check-in otomatis. Kunci ada di pintu. Aku masuk pelan-pelan. Interiornya persis seperti di foto. Bahkan lebih cantik. Ruang tamu dengan sofa rotan, dapur kecil terbuka, dan kamar tidur dengan ranjang putih rapi. Ada aroma terapi harum, melati menyala di sudut ruangan. Aku langsung ambil kamera, bikin video quick tour buat story. Hai guys, hari ini aku stay di Hidden Gem di Ubud. Tempatnya bener-bener kayak surga. Followerku langsung antusias. Banyak yang DM. Estetik BGTK. Share link, mau stay di sana juga. Aku tersenyum. Ini dia konten yang ku cari. Malamnya, aku mandi dan rebahan. Hening. Tak ada suara jangkrik. Bahkan tidak ada suara air kolam. Tapi aku merasa nyaman hingga pukul 2.47 pagi. Alarm villa berbunyi. HP-ku bergetar. Notifikasi dari aplikasi keamanan villa. Gerakan terdeteksi. Halaman belakang. Aku panik. Ku buka CCTV via aplikasi. Tapi anehnya hanya kolam renang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Paginya aku bangun telat. Lantai kamar terasa dingin. Saat menuju kamar mandi, aku melihat bekas jejak kaki basah di lantai. Dari arah kasur menuju kamar mandi. Seolah seseorang berjalan dari dalam kolam ke tempat tidur. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin bekas kakiku tadi malam. Tapi posisinya terlalu aneh. Siangnya aku bikin konten OOTD di pinggir kolam. Pakai baju putih, topi rotan, kamera quatur auto timer. Pose sambil duduk, tersenyum, dan kaki menyentuh air. Saat kulihat hasil fotonya,
Aku tercekat. Di salah satu foto, ada perempuan berdiri di belakangku. Pucat, rambut panjang menutup wajah, pakai gaun putih. Tapi wajahnya tidak tampak, hanya bayangan gelap. Tangannya menggenggam sesuatu. Aku panik, langsung hapus. Tapi kamera mendadak hang. Saat nyala kembali, foto itu muncul lagi. Kali ini dengan angle lebih dekat. Malam kedua terasa lebih berat. Aku tidur dengan lampu menyala, HP di genggaman. Pukul 2 pagi, aku mendengar suara gemericik. Kuintip dari balik tirai. Ada sosok duduk di pinggir kolam. Rambut panjang, punggung menghadapku. Ia mencelupkan tangan ke air. Lalu, tiba-tiba ia berbalik, mata hitam pekat, bibir pucat. Ia menatap langsung ke arah jendela kamarku. Aku mundur, menutup tirai. Napasku memburu. Tidak bisa tidur sampai pagi. Hari ketiga, aku hampir menyerah. Kuperiksa kamera GoPro, beberapa file menghilang. Tapi ada satu video yang tersisa, tidak pernah kurekam. Isinya, diriku sedang tidur. Kamera merekam dari sudut atas lemari. Dan ada perempuan berdiri di sudut kamar. Hanya berdiri. Lalu, dalam tiap detik video, dia semakin dekat ke tempat tidur. Aku langsung muntah di kamar mandi. Aku mencoba kabur. Ku pesan ojek online, tapi aplikasi tidak bisa mendeteksi lokasiku. Bahkan alamat villa tidak muncul lagi. Aku berjalan kaki ke jalan raya hingga bertemu warung kecil. Pemiliknya, seorang bapak tua, memandangku lekat. "Villa teratai kuning ya?" katanya dengan suara berat. "Iya pak, saya nginap di sana. Tapi, kenapa tidak bisa dipesan lagi?" Bapak itu menghela napas panjang. 3 tahun lalu, ada perempuan menginap di sana. Selebgram juga, namanya Ayuni. Cantik, tapi dia tenggelam di kolam. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Sejak itu, banyak yang nginap dan merasa dihantui. Aku menelan ludah. "Apa maksudnya?" Katanya, dia masih mencari pengganti. Aku kembali ke villa karena semua barangku masih di sana. Tapi tempat itu berbeda. Tumbuhan layu, kolam kotor kehijauan, tirai robek, tembok mengelupas. Seolah villa itu sudah lama kosong. Di meja makan ada bingkai foto. Foto diriku duduk di teras villa, tertawa, memakai gaun putih. Tanggalnya 13 Juli 2020. Aku baru sadar, itu tanggal kematian Ayuni. Aku masuk ke kamar, di balik lemari, kutemukan pintu kecil tersembunyi, kunci terbuka. Tangga menurun ke ruang bawah tanah. Di sana ada altar sederhana, bunga kamboja, dupa mati, dan foto-foto Ayuni. Dan satu foto paling besar, foto diriku. Di dinding ada tulisan dengan darah kering. "Kamu sudah mengambil tempatku, sekarang gantian." Aku menjerit, lari ke atas. Tapi seluruh jendela mendadak tertutup sendiri. Tirai membungkus tubuhku. Suara tertawa pelan terdengar dari dalam kolam. Aku tak tahu bagaimana aku keluar dari sana. Tiba-tiba, aku sudah tergeletak di jalan kecil, dijemput warga. Aku kembali ke Jakarta. Tapi malam-malam tertentu, aku mencium bau kolam, aroma melati. Dan HP-ku sering menyala sendiri, memutar video GoPro yang sudah kuhapus. Akun Instagramku, tiba-tiba followers naik lagi. Komentar berdatangan, tapi semua isinya hanya satu kalimat. "Cantik Ayuni, kamu kembali ya." Setelah kembali dari Bali, hidupku tak lagi sama. Followers Instagramku meningkat tajam. Dalam seminggu, naik 12.000. Komentar membanjiri tiap postingan. Aneh, karena aku tak mengunggah apapun sejak kejadian di Villa Teratai Kuning. Tapi, memang ada satu postingan yang muncul. Foto diriku duduk di tepi kolam, mengenakan gaun putih yang kuyakini sudah kubuang. Captionnya, "Kamu ingin viral, berikan saja tubuhmu. Villa Teratai Kuning." Aku mencoba menghapusnya berkali-kali.
Tapi tiap kali terhapus, foto itu kembali, bahkan dengan lebih banyak like dan komentar yang bikin aku makin takut. DM mulai dipenuhi pesan-pesan aneh. Kak, villa itu beneran ada. Aku udah pesen buat staycation minggu depan. Kak Naya, kemarin aku mimpi kolamnya. Aku ditarik sesuatu dari dalam. Aku ke villa itu. Tapi sampai sana, tempatnya cuma puing dan semak. Tapi pas tidur, aku mimpiin kamu. Kak, aku ngikutin gayamu di foto itu. Kok sekarang bayanganku beda ya? Satu demi satu, follower yang berinteraksi dengan postingan itu mulai update hal aneh di story mereka. Seorang perempuan bernama Melanie, influencer juga, mengunggah foto duduk di pinggir kolam renang, mirip gayaku. Dalam captionnya ia menulis, terinspirasi Enaya-Naya, hidup itu harus estetik sampai mati. 2 hari kemudian, ia hilang. Aku benar-benar takut, tapi semua orang di sekitarku menganggap aku dramatis. Psikolog menyebutnya trauma pasca kejadian. Tapi aku tahu, ini bukan trauma. Ini nyata. Hari-hari berikutnya, aku mulai dihantui bayangan. Kadang, bayangan di cermin tak bergerak bersamaku. Kadang, suaraku muncul di video story orang lain. Padahal aku tidak pernah muncul di story mereka. Aku akhirnya menghapus akun Instagram. Tapi keanehan tak berhenti. Beberapa followers membuat akun fanbase mengunggah ulang konten-kontenku. Bahkan ada yang membuat kompilasi dengan judul Kisah Estetik yang Berujung Mati, Tribute to Naya. Aku masih hidup, tapi entah kenapa semua orang mulai menganggap aku sudah tiada. Puncaknya terjadi saat seorang followerku yang fanatik, Vina, mengirim pesan video lewat email. Filenya berjudul, Aku Lihat Dia di Kamarku. Dalam video itu, Vina sedang menangis. Kamera goyang. Ia berlari ke kamar mandi, membuka cermin, dan di belakangnya terlihat sosok perempuan berdiri diam dengan mata hitam pekat. Sosok itu mengenakan baju yang dulu kupakai di kolam villa teratai kuning, lalu layar gelap. Hanya suara tawa perempuan samar. Dari situlah aku menyadari, Ayuni belum selesai. Dia tidak hanya ingin tubuhku, tapi dia haus akan perhatian, ingin kembali jadi pusat, dan dia menggunakan aku sebagai portalnya. Setiap orang yang meniru gayaku, yang share foto villa itu akan jadi korban. Ayuni menjadikan mereka bayangan. Feed sosial media mereka terus update, meski orangnya sudah tidak pernah muncul. Aku mencoba hubungi paranormal digital. Mereka yang biasa bantu cleansing akun dari energi digital jahat. Seseorang bernama Mbah Jari memberiku saran, Ayuni itu bukan sekadar arwah penasaran. Dia sudah jadi entitas digital. Dia tidak butuh tubuh. Dia butuh eksistensi. Satu-satunya cara adalah memutus semua koneksi visual antara kamu dan villa itu. Aku disuruh bakar semua barang yang kupakai di Bali, hapus semua foto yang tersimpan, even dari cloud. Tapi waktu kubuka file backup, semua foto Ayuni sudah bercampur dengan milikku. Bahkan di galeri orang-orang lain yang pernah like postingan itu. Satu malam, aku melihat story dari akun fanbase @naya_daily. Mereka posting foto baru, diriku tersenyum di teras villa. Captionnya, akhirnya Naya kembali ke tempat asalnya. Teratai kuning, tapi aku tidak pernah kembali. Dan dalam komentar, beberapa akun menulis hal aneh. Aku juga udah kesana, siap gantian sama Naya. Aku bawa bunga kamboja dari kamar mandi buat persembahan. 1 minggu kemudian, admin @naya_daily ditemukan tewas di dalam bathtub, penuh bunga kamboja, dengan HP masih menyala dan memainkan story akun itu. Kini, aku tinggal di rumah sepi. Semua koneksi internetku putus. Tidak ada wifi, tidak ada HP, hanya buku dan lilin. Tapi, kadang, saat aku menyalakan cermin kamar mandi, aku melihat Ayuni, berdiri dengan tangan terangkat,
seperti mengajak seseorang ikut bersamanya. Jadi, jika kamu pernah melihat foto estetik seorang influencer duduk di tepi kolam dengan senyuman yang tenang, coba perhatikan lebih dalam. Apakah itu benar dirinya? Atau hanya jasad yang sudah tidak punya jiwa? Karena kadang yang paling kita kagumi justru yang paling haus untuk mengambil tempat kita. Dan ingat, jangan asal meniru pose atau menekan tombol like, sebab mungkin malam ini kamu akan bermimpi berdiri di villa yang sama. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau kamu masih ada.